Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot Lovers, balik lagi di Rio Hotspot Channel. Oke, kita masih bahas soal Persib ya. Kenapa bahas lagi soal Persib? Kemarin ketika Persib kalah kita juga akan bahas. Sekarang pun ketika Persib menang kita akan bahas. Biar adil ya, jangan kalahnya aja kita bahas, menangnya pun kita bahas. Karena ada beberapa hal yang menarik untuk kita bahas nih. Apa saja sih itu? Nah, daripada penasaran, kita akan bedah sama-sama ya. Tapi seperti biasa sebelum kita bahas semuanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya cukup gampang dengan klik subscribe aja. Pastikan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Terlepas ada atau tidaknya campur tangan wasit di balik kemenangan perdana Persib di musim ini saat menghadapi PSIS Semarang, namun kami mencatat ada beberapa hal yang berubah pada Persib saat setelah tak dilatih oleh Robert Rene Albert. Lalu apa sajakah itu? Yang pertama adalah main lepas dan enjoy. Dari 4 laga yang dimainkan Persib di Liga musim ini, saat melawan PSIS terlihat para pemain lebih enjoy dan lepas secara permainan. Ada kengototan dan penempatan posisi yang apik meskipun belum 100%. Semua pemain terlihat mau tanggung jawab. Terbukti di lini tengah yang biasanya kosong di laga itu terlihat padat. Baik Plok, Irianto, dan Kambuaya mau turun jemput bola dan bergantian mengisi posisi. Ini yang tak jalan selama 3 pertandingan awal Persib ya. Yang kedua adalah cepat respon dari pelatih. Budiman sebagai caretaker ternyata lebih melek dan mau mendengarkan masukan dari yang lain. Terbukti ketika Persib lemah di sisi kanan, Budiman berdiskusi dengan pelatih yang lain dan langsung lakukan perubahan dengan menarik Irianto di sisi kanan dan memasukkan Dado sebagai jangkar. Terbukti taktik ini jitu. Irianto ditempatkan di sisi kanan dan membuat Taisei Marukawa tak bisa bergerak leluasa. Taktik ini tak pernah dipakai Rene Albert selama musim ini. Jika Rene Albert pasti tak akan memakai taktik seperti ini dan akan tetap memakai taktik yang baku. Yang ketiga adalah formasi. Keberanian Budiman menerapkan formasi baru membuat penyegaran pada Persib. Budiman jeli melihat kapasitas pemain dan kemampuan pemain. Duet bek tengah yang sebelumnya diisi oleh Nick Kuipers dan Rahmat Irianto pun dirubah dengan menempatkan Juppe dan Nick sebagai duet belakang dan menempatkan Irianto di depan 2 bek, atau istilahnya Irianto ini jadi libero. Tentu fungsinya adalah Budiman tahu jika Nick dan Juppe sudah berumur dan akan kesulitan jika diajak lari. Dengan adanya Irianto di depan bek, ketika diserang otomatis Persib punya 3 bek tengah. Ini pun tak pernah dipakai Rene Albert selama musim ini. Yang ketiga adalah Budiman. Budiman bukanlah orang yang suka buka internet, bahkan Instagramnya pun jarang ada postingan. Tapi Budiman sadar dirinya bukanlah pelatih kepala dan bukanlah diktator seperti Rene Albert yang tak mau dengarkan masukan dari pelatih yang lain, terutama dari Boboto. Saat Persib kebobolan oleh gol Taisei Marukawa, para Boboto pun berteriak meminta Budiman agar benahi sektor kanan, dan Budiman pun mendengarkan. Mungkin karena Budiman orang Indonesia kali ya, jadi Budiman tahu bahasa Indonesia. Jadi saat Bobotoh berteriak, Budiman pun langsung ngerti.
Beda sama Rene Albert yang kurang paham bahasa Indonesia. Jadi biarpun bobotoh gogorowokan, Rene Albert mah cicing wae karena nggak ngerti. Hihi. Yang keempat adalah pemimpin. Bukan tanpa alasan Budiman memasang Imade Wirawan sebagai kiper di laga ini. Selain memang saat latihan Imade yang paling progresnya paling baik ya, tentu ada istilah senioritas di sini. Made yang diplot sebagai kapten di laga ini tentu akan lebih mudah memantau pergerakan rekan-rekannya dan bisa menginstruksikan pemain di lapangan. Karena sejatinya di lapangan itu kiperlah yang paling bebas melihat sisi mana yang lemah. Nah, dengan ditempatkannya Made sebagai kapten, Made bisa dengan mudah meneriaki rekan-rekan yang lain. Bahkan pemain sekelas Ciro Alves dan DDS pun tak jarang diteriaki oleh Made. Apalagi Febri yang sering diteriaki oleh Made agar mau membantu Irianto di sisi kanan. Dan terbukti ya, Febri pun main lebih lepas malam itu. Yang kelima adalah parkirkan dua pemain kesayangan Rene Albert. Rupanya Budiman tahu jika dua pemain kesayangan Rene Albert yakni Ezra Walian dan Erwin Ramdhani dapat banyak kritikan. Maka di laga itu dua pemain ini pun tak ditampilkan sama sekali, meskipun dua pemain ini ada di bangku cadangan. Kita akan lihat di pertandingan selanjutnya apakah Budiman mampu perbaiki ini semua dan mampukah Budiman kembali berikan kemenangan bagi Persib. Lalu jika Budiman mampu penuhi ini semua, apakah Budiman akan jadi pelatih kepala Persib? Jawabannya tentu tidak, karena Budiman tak memenuhi syarat sebagai pelatih kepala Persib. Budiman tak memiliki lisensi kepelatihan AFC Pro atau UEFA Pro. Budiman cuma punya lisensi kepelatihan BAFC. Jadi Budiman harus kursus 2 tahun lagi ya. Oke, kita bahas soal tendangan penalti David da Silva. David da Silva sempat dihujat habis-habisan dan dianggap terima suap atau main mata saat gagal eksekusi penalti di Liga 1 musim lalu ke gawang Barito Putra. Karena tendangan penalti DDS waktu itu seolah-olah sengaja dibikin lemah dan terkesan asal-asalan. Tapi di pertandingan kontra PSS Semarang pun ya masih begitu cara DDS ambil penalti, bahkan gagal lagi meskipun harus diulang. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah waktu itu DDS gagal penalti ke Barito itu memang sengaja atau memang cara DDS ambil penalti ya kayak gitu? Silahkan tulis pendapat kalian. Oke, kita lanjut ya. Kita beralih ke siapa sih calon pelatih baru Persib? Yang jelas Budiman belum bisa ya jadi pelatih kepala Persib. Regulasi PT LIB adalah setiap tim yang kehilangan pelatih di saat liga berjalan akan diberikan waktu selama 1 bulan untuk mencari pelatih baru yang tentunya sudah memenuhi persyaratan, yakni salah satunya adalah soal lisensi. Karena minimal lisensi pelatih Liga 1 2022 ini adalah AFC Pro. Ada 2 nama sejauh ini yang paling santer diisukan akan ke Persib. Ini tak lepas berdasarkan ucapan Umum Muhtar yang mengatakan jika pelatih baru Persib ini belum pernah melatih di Indonesia. 2 nama itu adalah Kim Do-hun, pelatih asal Korea Selatan yang saat ini melatih klub FC Lion Star Sailor di Singapura, dan mantan pelatih JDT Benjamin Mora. Lalu apakah benar 2 pelatih ini yang tengah didekati Persib dan bagaimana peluangnya? Kim Do-hun, pelatih berusia 52 tahun ini memang memiliki sederet prestasi mulai dari juara Liga Korea, juara Liga Champions Asia, juara Liga Singapura dan lain-lain. Namun nampaknya Lion City Sailor pun tak akan mudah melepas pelatihnya ini, apalagi di laga terakhir Lion City menang telak 1-10 atas tim Young Lion yang notabene salah satu tim kuat di Liga Singapura. Apalagi saat ini Lion City masih memimpin klasemen
Liga Singapura dan berpeluang jadi juara musim ini. Tapi uniknya, mantan pelatih Persib Robert Rene Albert justru memfollow akun Instagram Lion City. Apakah ini tanda-tanda Rene Albert akan ke Lion City dan Kim Do-hoon ke Persib? Keputusan ini akan diketahui minggu depan saat Liga Singapura mengumumkan juaranya musim ini. Apalagi baru-baru ini diketahui Kim Do-hoon resmi mengundurkan diri dari klub Lion City Sailor di Singapura ini. Apakah ini tanda-tanda akankah Kim Do-hoon ke Persib? Lalu Benjamin Mora. Usai mundur dari kursi pelatih Johor Darul Takzim di bulan Juli 2022 lalu dan digantikan oleh Hector Bidoglio, pelatih berusia 43 tahun ini pulang ke Meksiko karena ada urusan keluarga. Bahkan kabarnya media Malaysia sudah menuliskan jika Benjamin Mora akan resmi melatih Persib Bandung di Indonesia. Namun ini pun tak mudah. Ada beberapa hambatan Mora untuk bisa melatih di Persib. Yang pertama adalah Mora harus daftar dulu ke Federasi Meksiko untuk melatih di Indonesia. Lalu mendaftar ke Federasi CONMEBOL untuk bisa melatih di Indonesia. Barulah mendaftar ke FIFA untuk bisa melatih di Indonesia. Jadi ribet ya. Yang kedua adalah klub Singapura Lion City Sailor yang justru pelatihnya yakni Kim Do-hoon tengah diincar Persib justru menyatakan tertarik pada Benjamin Mora. Pihak Lion City mengincar Mora untuk mengantisipasi jika Kim Do-hoon benar-benar terima tawaran Persib. Pasalnya menurut petinggi klub Lion City ada pihak dari Indonesia yang tengah negosiasi dengan pelatih Kim Do-hoon ini. Pertanyaannya adalah kapan pelatih Persib yang baru akan diumumkan? Jawabannya simpel, kita tidak tahu. Tapi yang pasti sebelum tanggal 10 September 2022 Persib harus sudah umumkan pelatih baru. Karena jika tidak, Persib dipastikan akan tersingkir dari Liga 1 karena dianggap tak penuhi regulasi. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita di video kali ini ya. Mohon maaf jika banyak banget kekurangan di video ini ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tentunya selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.